Selamat malam Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah mesbah keluarga pada malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian semua mari. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua Abang sungguh teramat Bang. Kau jadikan hidupku berarti. Kau sungguh baik Tuhan. Kau telah menyiapkan masa depan kami Tuhan, suatu rancangan yang sungguh amat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, terima kasih Tuhan, dari masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita dapat satu pujian, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Mari kita berdoa kita. Kau Bapa-Ku yang baik, amin. mengerti bahasa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Kau sungguh Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Kau yang mengerti bahasa, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi kita mau katakan, engkau sungguh baik. Haleluya. Kami mau lebih dalam dalam itu. Biarlah kami dapat mempersembahkan pujian penyembahan dengan hati yang terbaik. Biarlah pujian kami dapat menjadi duta yang hadir di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami selalu bersyukur Tuhan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
terjadi di hidupku, apa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita ulangi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rencana indah-Mu terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Haleluya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat layarku. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami selalu bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, inilah ucapan terima kasih kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita mengatakan, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan malam ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, kemana roh bayi atau anak kecil bila meninggal dunia. Namun sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita kaki kami Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh lebih mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang sama-sama siap menerima firman Tuhan. Kita katakan amin. Sekali lagi shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau berbicara mengenai roh orang dewasa yang sudah meninggal, kita sudah mempelajarinya beberapa waktu yang lalu. Sekarang bagaimana dengan bayi atau anak kecil yang meninggal? Apakah prosesnya sama atau mereka mempunyai proses yang berbeda? Ya, untuk mendapatkan jawaban itu tentu kita tetap akan berpegang pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita dengar di dalam khotbah, misalnya katakanlah khotbah malam penghiburan, seringkali kita mendengar seorang gembala atau pendeta mengatakan bahwa bayi tersebut pasti masuk surga, ya. Namun jarang yang mengutip suatu ayat untuk memperkuat pendapat tersebut, ya. Mereka hanya berpendapat bahwa karena si bayi itu kan belum melakukan dosa, sehingga dia pasti masuk ke dalam surga. Padahal Alkitab berkata lain. Kita lihat di Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Jadi bayi yang masih dalam kandungan pun itu sudah mempunyai dosa asal, ya. Atau kita lihat lagi di ayat lainnya, yaitu di kitab Kejadian 8 ayat 21, ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Alkitab jelas memberikan kita pengetahuan bahwa dosa ketika dikandung, atau bayi ketika dikandung oleh ibunya, artinya dosa asal itu tetap dapat digolongkan adalah sebuah dosa, ya, dan bukan berarti sesuatu yang tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita, ya. Tapi tadi sudah dijelaskan di kitab Kejadian 8 ayat 20, dikatakan yang ditimbulkan dari manusia adalah jahat sejak ia kecil, ya. Jadi kita bisa melihat
betapa berkuasanya dosa sejak manusia hidup. Ya, jadi tidak hanya orang dewasa, tetapi bagi mereka pun yang masih tergolong anak kecil, itu dosa asal sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Ya, nanti kita akan beri contohnya ya. Lalu timbul pertanyaan, walaupun bayi yang belum melakukan dosa, tetapi mereka tetap dianggap berdosa, ya, karena mereka mempunyai dosa asal. Lalu apakah dosa asal itu tidak berpengaruh terhadap masuknya bayi ke dalam sorga misalnya? Kalau dosa asal tersebut tidak berpengaruh pada bayi atau anak kecil, maka kiranya kita sebagai orang dewasa juga tidak perlu dibaptis, ya, karena dosa asal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap orang yang meninggal, baik itu kecil maupun orang dewasa, ya. Bahkan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, kalau begitu orang yang tidak mengenal Yesus pun pasti bisa masuk surga, ya, dalam hal kaitannya dengan dosa asal, ya. Jadi jika seseorang yang tidak atau belum mengenal Yesus, namun dia melakukan perbuatan-perbuatan baik atau tidak berdosa, maka mereka bisa dikatakan juga pasti bisa masuk surga kalau pemikiran kita seperti ini. Padahal Alkitab mengatakan hal yang sebaliknya lagi, bahwa untuk memperoleh keselamatan atau bisa masuk dalam surga itu merupakan kasih karunia dari Tuhan dan bukan karena perbuatan baik manusia, ya. Mengenai pembaptisan ini nanti kita akan membahasnya dalam mesbah keluarga pada kesempatan yang akan datang, ya, sehingga bisa menambah wawasan kita tentang perlu tidaknya pembaptisan dan tujuan daripada pembaptisan. Namun yang jelas, dosa asal itu juga merupakan cikal bakal semua manusia untuk berbuat dosa. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengampuni dosa mereka dengan menyembelih hewan, ya. Dari mana kita tahu hal tersebut? Yaitu ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka berdua, ya. Tanpa menyembelih binatang tentu tidak mungkin ada kulit binatang, ya. Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan inilah yang menjadi dasar dari setiap penebusan dosa yang Tuhan ajarkan, ya. Itulah juga yang menjadi dasar daripada kitab Imamat yang berbicara mengenai banyak pengampunan atau penebusan dosa yang harus dilakukan melalui darah hewan, ya, yang berupa korban bakaran, ya. Bahkan sampai ke zaman Yesus pun hal itu tetap berlaku, ya. Itulah sebabnya maka Yesus harus mencurahkan darahnya yang mahal untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan saya kira ini semua jemaat Tuhan sudah pasti mengetahuinya karena sering sekali dibahas, ya. Kita kembali lagi ke pokok persoalan kita. Bukti bahwa dosa asal itu adalah cikal bakal dari perbuatan dosa adalah dapat kita lihat pada anak kecil yang sudah bisa mengekspresikan perasaannya. Ketika dia sedang marah, maka dia bisa membuang apa saja yang di dekatnya atau yang dipegangnya. Bahkan dia juga bisa memukul bayi juga yang masih kecil, temannya misalnya, jika dia merasa terganggu, ya, tanpa hal ini harus diajari oleh siapapun juga, ya. Atau misalnya juga seorang anak kecil yang mungkin lebih dewasa sedikit, ya, bukan bayi maksudnya anak kecil, ya. Dia suka sekali makan kue ataupun permen, ya. Nah, ketika makanan tersebut kita sembunyikan, kita taruh di suatu tempat, maka dia akan mencarinya, walaupun itu sudah kita larang bahwa kamu tidak boleh, ya, makan kue atau permen itu, ya. Maaf, ya. Tetapi mereka bisa mengambil dengan diam-diam. Nah, mengambil diam-diam ini kan istilahnya juga adalah mencuri, ya. Walaupun kita memang tidak mengatakan kepada anak kecil itu mencuri, tetapi mengambil dengan diam-diam tanpa izin itu adalah dikategorikan mencuri, ya. Walaupun sudah kita larang, bahkan dia juga bisa menyangkal,
Ya, kalau kita tidak mendapatinya, kalau kita intip misalnya dia sedang makan dan setelah selesai makan kita tanya, apakah kamu mengambil tadi kue atau permen tersebut? Dia akan mengatakan tidak, saya tidak mengambil. Ya, inilah yang disebut dengan dosa asal. Ya, ya. Jadi bisa juga kita melihat banyak sekali larangan-larangan yang ditabrak oleh anak-anak kecil ketika kita membuat suatu peraturan atau suatu larangan misalnya, ya. Jadi menurut saya dosa asal itu adalah sesuatu yang harus tetap mendapat perhatian kita, ya. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Jadi kalau orang yang tidak berbuat baik, anak kecil itu berbuat tidak baik, anak kecil mencuri, bayi bisa melempar sesuatu barang ketika dia sedang marah atau ketika dia sedang tidak senang, itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Dan itu dikatakan firman Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itulah sebabnya Alkitab mencatat Yesus ketika berumur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Ya, Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi arti waktu pentahiran itu diartikan adalah menyerahkan kepada Tuhan, yaitu dengan membawanya ke bait Allah dengan maksud untuk membersihkan dosa-dosa asalnya, yaitu supaya bayi tersebut dapat menjadi tahir, sehingga kalau terjadi apa-apa dia sudah tahir. Ya, ini pentingnya, ya. Ya, itulah sebabnya sekarang atau banyak sekali umat Kristen yang membawa anaknya ke gereja, menyerahkan anaknya kepada gembala atau kepada pendeta untuk diserahkan kepada Tuhan. Bahkan ada juga mereka yang membaptis anak kecil maupun bayi, ya. Walaupun ini mendapat banyak menjadi bahan tertawaan, ya. Ya, kita maklumlah buat mereka yang menertawakan ini karena mereka kurang mendalami Alkitab. Mereka maunya, ya kalau begitu Alkitab harus menulis dong, bayi itu harus ditahirkan dengan cara dibaptis. Ya, justru inilah kita harus menggali sesuatu yang tersembunyi di dalam Alkitab, ya, sehingga kita bisa mengetahui apa isi hati daripada Tuhan. Ya, jadi membaptis bayi itu bukan dia membaptis untuk dosa yang diperbuatnya, tetapi dosa asalnya. Nah, inilah tindakan daripada iman dari orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya tidak beriman, dia tentu tidak menyerahkannya. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya pernyataan iman dari orang tua, khususnya dari seorang ayah. Ya, jadi kalau ada orang yang belum mengerti mengenai pembaptisan tadi, nah sekarang kita sudah mengerti, kita sudah mendapatkan pengetahuan bahwa walaupun anak kecil ataupun bayi itu perlu ditahirkan, ya, macam-macam. Ada yang cuma bisa diserahkan, didoakan atau ditumpahkan tangannya, tetapi ada juga yang diberi tetesan pembaptis, tetesan air, ya. Itu memang prosedural, tetapi yang penting adalah kepercayaan kita, iman kita bahwa kita sudah menyerahkan dan mentahirkan bayi atau anak kita yang masih kecil, ya. Nah, lalu adakah ayat yang menyatakan secara eksplisit kemana roh seorang bayi meninggal? Ya, memang sekali lagi saya katakan tidak ada. Kalau ada, ya itu mudah untuk dimengerti, ya. Tidak usah lagi kita dalami karena sudah tertulis secara jelas atau secara harfiah. Namun kita harus ada memperhatikan sedikitnya 2 ayat yang menyatakan kemana roh bayi itu meninggal atau apa faktor-faktor apa yang berpengaruh, ya. Yang pertama yaitu di dalam kitab 2 Samuel, ya, 2 Samuel 12 ayat 23.
Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Perhatikan, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ya, kita semua tahu bahwa ayat ini menceritakan kematian anak Daud dengan Batsheba, ya sebagai hukuman atas Daud yang telah membunuh Uria orang Het itu, suami daripada Batsheba, dan mengambil Batsheba sebagai selir. Ya, dalam hal ayat tersebut Daud mengatakan bahwa aku yang akan pergi kepadanya. Artinya apa? Daudlah yang akan pergi menghampiri anaknya. Anaknya kan sudah meninggal. Berarti apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah suatu ketika nanti Daud meninggal, maka dia akan menghampiri anaknya, melihat anaknya, menjemput anaknya. Nah, anaknya ada di mana? Tergantung. Kita akan membahasnya nanti, ya. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan juga mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hadapannya dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Maka tentu jika Daud meninggal, pastilah dia masuk ke dalam kerajaan, ke kota Yerusalem baru. Ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi tidak mungkin Daud itu masuk ke alam maut, ya, walaupun Daud juga sudah berdosa, ya. Tetapi Daud melakukan pertobatan, ya. Jadi ketika Daud itu diingatkan oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat. Dia tidak langsung mengingkari janjinya, mencari berbagai macam alasan, dan dia masuk ke dalam suasana perkabungan. Ya, kalau kita baca dia mengoyakkan bajunya, dia akan berpuasa, bahkan melumuri tubuhnya dengan abu. Itulah tanda-tanda keadaan seorang menyatakan dirinya masuk ke dalam perkabungan, pertobatan. Dan Tuhan melihat itu, ya, sehingga Daud dapat pengampunan. Kalau Daud tidak mendapatkan pengampunan, maka pada saat itu juga pasti Daud akan mati. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Ya, namun demikian, walaupun Daud sudah memperoleh pengampunan, dia tetap harus menerima hukuman. Dan ini pernah saya bawakan di renungan pagi, bahwa seseorang yang walaupun sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia tetap akan menerima hukuman dari Tuhan. Daud menerima pengampunan dosanya, tapi dia menerima hukuman dari Tuhan, yaitu apa? Anaknya meninggal dunia, anaknya sakit keras. Ya, jadi ini harus mendapat perhatian dari kita semua. Ya, kita jemaat Tuhan harus hati-hati, jangan menganggap karena Tuhan kita maha baik maka kita terus berbuat dosa. Buktinya saya masih hidup kok. Ingat, hukuman Tuhan akan berjalan terus. Mari kita introspeksi. Ya, apakah hukuman itu terus ada berjalan dalam kehidupan kita? Memang sekali lagi sudah berulang kali saya katakan, tidak semua kesesakan ataupun lembah kekelaman adalah karena dosa kita. Bisa juga karena kita berada di jalan Tuhan. Tetapi tidak salahnya juga kalau kita mengadakan introspeksi, kita melihat bahwa apakah hidup kita itu sesuai dengan perkenanan Tuhan. Ya, jadi jika Tuhan itu menjadikan Daud sebagai orang yang berkenan di hadapannya, sekali lagi tentu janji Tuhan kepada Daud adalah masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Dan kita sudah mempelajari yang tadi saya katakan, ya, tidak mungkin Daud dimasukkan ke dalam alam maut, ya. Dan kita tahu antara Yerusalem baru dengan alam maut itu adalah dua daerah yang tidak mungkin dapat terjangkau atau bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Itu juga nanti kita juga sudah pernah membahasnya ketika membahas mengenai roh mati orang dewasa, ya. Demikian juga sebaliknya, jika perilaku orang tua, terutama ayahnya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka akan bertemu
di alam baka. Jadi kalau orang tuanya atau ayahnya khusus itu perbuatannya berkenan di mata Tuhan, maka bayi atau anaknya akan bertemu di kota Yerusalem baru. Ya, kalau orang tua atau ayahnya hidupnya ugal-ugalan, sembrono, kalau dia meninggal pasti masuk ke alam maut. Dan dia juga bertemu dengan anaknya di alam maut. Karena tadi dikatakan firman Tuhan, Daud akan bertemu dengan anaknya. Tidak mengatakan Daud pasti bertemu dengan anaknya di kota Yerusalem atau di surga misalnya. Tidak. Dikatakan hanya akan bertemu dengan anaknya. Ya. Jadi ini sekali lagi, ya jemaat Tuhan, kita sebagai orang tua, ayah terutama, harus hati-hati ya. Itulah seperti saya tadi katakan bahwa iman dari orang tuanya itu ketika menyerahkan bayi atau anak kecil ke tangan Tuhan itu mempengaruhi daripada iman daripada si anak tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu di dalam kitab Roma 11 ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Jadi arti dari ayat tersebut adalah jika yang memimpin kita adalah suci, maka semua anggotanya juga akan menjadi suci. Kita lihat saja dalam kehidupan nyata ya. Kalau ada pemimpin yang baik, pasti anggotanya semua juga berbaik ya. Demikian juga sebaliknya ya. Sedangkan kalau akar kudus adalah cabang-cabangnya juga kudus. Artinya jika pengajaran atau pendidikan yang merupakan dasar dari kehidupan seseorang itu baik, maka anak didiknya juga pasti menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa kehidupan anak-anak yang masih kecil ataupun bayi akan mengikuti orang tuanya ya. Jadi kalau orang tuanya melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, maka bisa ditafsirkan anak-anaknya juga akan mengikutinya ya, sehingga mereka bisa dianggap disucikan oleh orang tuanya atau terutama oleh ayahnya ya. Dan sebaliknya jika perilaku orang tuanya berlawanan dengan kehendak Allah, maka bayi tersebut atau anak kecil tersebut dapat juga dianggap didosakan oleh orang tuanya ya. Dalam dunia orang dunia mengenalnya ini dengan sebutan karma, hukum karma. Walaupun kita orang Kristen tidak mengenalnya ya. Artinya apapun yang diperbuat oleh orang tuanya akan berakibat atau mempunyai efek di dalam kehidupan anak-anaknya ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 16:31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, kita tahu ayat tersebut berbicara menceritakan pengalaman seorang kepala penjara yaitu orang Romawi yang ketika dia itu melihat penjara bergoncang, pintu-pintu terbuka, belenggu terbuka hanya karena Paulus dan Silas itu berdoa dan memuji Tuhan. Dia merasa wah suatu keajaiban yang luar biasa dan dia sangat takut akan kematian. Ya, sehingga dia bertanya kepada Paulus maupun Silas, bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa selamat? Apa yang harus saya perbuat? Dan Paulus maupun Silas mengatakan, percayalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau dan seisi rumahmu, artinya semua keluarganya yang ada di rumah itu, anak istrinya akan selamat. Nah inilah dasar daripada ayat tadi yang saya katakan bahwa orang tua atau ayah itu berpengaruh terhadap iman maupun hukuman terhadap anak kecil maupun bayi ya. Firman Tuhan mengatakan ya, kepala laki-laki adalah Kristus. Ingat itu ya. Untuk itulah maka pentingnya suami harus menjaga perilaku di dalam suatu rumah tangga agar seluruh rumah tangga itu dapat diselamatkan. Bukankah kerinduan kita adalah demikian? Jadi kesimpulan dari bayi atau anak kecil yang meninggal, maka rohnya akan ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, artinya sudah ditakhirkan, maka itu berarti dosa asalnya sudah dibersihkan ya, sehingga dapat dipastikan roh bayi atau anak kecil tersebut akan masuk ke dalam
kota Yerusalem baru menunggu ayahnya, ya. Dan waktunya itu jangan lupa 8 hari menurut ketentuan Alkitab, ya. Kemudian kedua yaitu kalau belum diserahkan kepada Tuhan, maka akan ditentukan dari perilaku ayahnya, ya. Kalau perilaku ayahnya berkenan di hadapan Tuhan, yang tadi saya katakan, mereka akan bertemu di kota Yerusalem baru, dan sebaliknya, ya. Jadi sama seperti yang Daud katakan, dia akan pergi kepada anak di mana itu anak itu berada, ya. Jadi sekali lagi, hati-hatilah jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang tua kita harus memperhatikan hal yang penting. Untuk itulah makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa sebagai orang tua kita wajib untuk terus membacakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan sebelum mengakhiri ibadah Mesbah Keluarga ini, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Biarlah kami terus diberi pengertian yang lebih mendalam, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat suatu pujian, Dia Mengerti. Mari tetap kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dialah yang paling mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
serahkanlah segala khawatir pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya Yesus, sekarang saatnya Tuhan, kami mau bersuka dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah kami angkat puji-pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Sungai sukacita, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. One more time, sekali lagi ya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yo, mari sambil kita bertepuk tangan memuji Tuhan dengan sukacita-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka
mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikianlah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.